Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di Jumat-Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa yang harus kita lakukan di saat kita menerima musibah termasuk pandemi COVID-19 sekarang ini, salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan adalah berdoa, banyak berdoa. Kita sudah menjelaskan beberapa adab doa. Salah satu di antaranya adalah agar doa ini dikabulkan, berdoalah di waktu-waktu yang mustajab. Jumat yang lalu kita sudah menerangkan salah satu di antara waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah di sepertiga akhir malam. Kita akan lanjutkan sekarang. Salah satu waktu atau momen yang sangat mustajab untuk berdoa dengan doa yang akan dikabulkan adalah saat sujud. Tapi sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Tak ada sunnahnya, tuntunannya ketika kita berdoa di luar sholat, lalu sujud, lalu berdoa di dalam sujud tersebut, enggak. Tapi maksudnya adalah di dalam sholat. Sholat manapun, baik sholat fardu yang 5 waktu, ataupun sholat sunnat, sunat rawatibkah, tahiyatul masjidkah, syukrul wudukah, apalagi pada saat tahajud. Kenapa? Saat sujud adalah saat yang paling bagus untuk berdoa. Karena itulah saat terdekat antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maksudnya sujud di dalam salat. Maka perbanyak oleh kamu berdoa di dalam salat, di dalam sujud tersebut. Silakan. Dan Al-Quran pun mengisyaratkan bahwa kedekatan jarak seorang hamba dengan Allah selalu dikaitkan dengan dikabulkannya doa.
Surah Al-Baqarah yang tadi khatib sampaikan di awal khutbah. Allah menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang aku, jawab, aku ini dekat, kata Allah. Setelah mengatakan dekat, Allah menyatakan, aku mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Oleh karena itu, di saat seseorang sedang dekat dengan Allah, itu menunjukkan doanya dikabul, termasuk dalam sujud, termasuk kedekatan seorang hamba dengan Allah itu ketika memperoleh musibah yang mengancam nyawa. Al-Quran menyatakan orang musyrik pun ketika nyawanya terancam lalu berdoanya hanya kepada Allah dikabul. Wa idza ghasya maujun wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika orang musyrik itu diombang-ambingkan oleh gelombang di tengah lautan mengancam nyawanya, mereka dengan ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Dikabul, diselamatkan ke daratan. Tapi begitu ke daratan, durhaka lagi mereka. Dalam ayat lain, idza hum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Jadi ketika sedang peroleh musibah, doanya dikabul. Berfirman Allah dalam salah satu hadis qudsi, ya ibna Adam. Hadis ini panjang, tapi kalimat yang berkaitan dengan materi kita. Ya ibna Adam, inni marid, falam ta'udni, amma alimta, in udtani, wajadtani indah. Kata Allah Azza wa Jalla, hai Bani Adam, dulu waktu kamu hidup di dunia, aku sakit. Falam ta'udni, tapi kalian tidak melayat aku. Maka berkatalah hamba, Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku akan melayatmu padahal engkau adalah penguasa semesta alam. Apa kata? Amma alimta anna 'abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in 'uddahu wajadtani indah. Tapi bukankah engkau tahu dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku yang sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Kalau kamu melayatnya, kamu akan menemukan aku berada di dekatnya, di samping orang yang sakit. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan ketika sakit, ketika dapat musibah, orang itu dekat dengan Allah. Doanya didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara momen waktu yang pas untuk berdoa dengan doa yang dikabulkan, berdoalah saat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sujud yang pertama, kedua, ketiga sampai sujud terakhir, atau di setiap sujud kita berdoa, silakan. Baca dulu doa pokok ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la, minimalnya 3 kali. Lalu setelah itu silakan berdoa kepada Allah dengan doa apa saja yang kita sukai, yang kita inginkan. Maka itu akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada di saat-saat lainnya di luar. Berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan fa amma ruku fa'azzimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fihi du'a qawimun ayustajaba lakum fa innahu qawimun ayustajaba lakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku dilarang. Siapa yang melarangnya? Allah tentu saja. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud.
Adapun ketika ruku, agungkan Allah di dalamnya oleh engkau, oleh kamu. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa di dalamnya. Maka pasti doa kamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjelaskan bahwa saat yang terbagus, yang sangat mustajab, yang dikabulkan oleh Allah untuk berdoa adalah ketika sujud. Sujud di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnat, sujud yang keberapapun dari sholat-sholat kita, maka itu tetap adalah saat yang paling baik, paling mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sejak sekarang kita manfaatkan sujud-sujud kita. Berapa puluh kali kita sujud di dalam sehari semalam. Dalam sholat fardu saja dalam satu rakaat minimal 2 kali sujud. 17 rakaat sehari semalam minimalnya 34 kali sujud. Berarti minimal kita memiliki momen yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang akan dikabulkan 34 kali dalam sehari semalam. Belum lagi kita melakukannya dalam sholat-sholat sunat, dan jumlah rakaat sholat sunat jauh lebih banyak daripada sholat fardu. Sholat fardu mah fix, tetap nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Sholat sunnah mah jauh lebih banyak lagi jumlah rakaatnya. Bebas lebih lama lagi kita bersujud kepada Allah, seberapa lama pun sekehendak kita. Di depan kita, di belakang kita nggak ada orang yang ikut sholat kita, maka lebih bebas lagi. Maka inilah saat yang paling tepat untuk berdoa dengan doa yang dikabulkan oleh Allah, yaitu di saat sujud dalam sholat. Perbanyak doa di sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin dan Jumat yang Allah muliakan, di dalam hadis yang tadi dikemukakan, Nabi SAW menyatakan, Inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ada 2 hal yang kita pertanyakan dan kita akan bahas di sini. Pertama, kenapa kok dilarang baca Quran ketika ruku dan sujud? Bukankah membaca Al-Quran itu bagus, mulia? Kenapa dilarang di momen yang sangat spesial yaitu ruku dan sujud? Kedua, kalau doa diambil dari Quran lalu kita baca dalam sujud, boleh apa tidak? Adapun yang pertama, kenapa ketika ruku, ketika sujud dilarang membaca Al-Quran? Karena ruku dan sujud adalah saat ketika seorang hamba menghinakan diri di hadapan Allah. Saking menghinakan dirinya, kepala yang paling dimuliakan dari tubuh kita, kita simpan di tempat yang paling rendah. Badan yang biasanya tegak, kita bungkukan di hadapan Allah. Apa maknanya? Ini simbol menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya sesuai dengan isi doa atau isi zikirnya, ketika kita ruku, kita menghinakan diri di hadapan Allah. Allah Maha Suci dari kehinaan, Allah Maha Agung. Maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim,
Subhana, maha suci Allah, maha suci dari kerendahan, suci dari kehinaan. Allah mah tidak suci, agung, maka kita sebut Rabbiyal Azim. Maha suci Allah karena Allah tidak hina, tapi Allah agung, Rabbku yang maha agung. Ketika sujud, kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Maka Allah suci dari kerendahan dan kita sebut nama Allah yang tinggi, lawan dari kerendahan. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci engkau, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Aku rendah, Allah tinggi. Ketika ruku, aku hina, Allah agung. Karena itulah maka ruku dan sujud saat kita menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, maka Al-Quran yang agung, yang luhur nilainya, tidak boleh dibawa ke sana. Sama Al-Quran tidak boleh dibawa ke WC, karena WC adalah tempat yang tidak layak untuk dibacakan Quran atau hadis di dalamnya. Sama dengan ketika di tempat-tempat yang kotor seperti pembuangan sampah akhir TPS atau TPA, itu ada tempat yang kotor, jangan membaca Al-Quran atau hadis di sana. Tidak layak Quran yang agung dibaca, dibawa ke tempat-tempat yang kotor seperti WC, tempat pembuangan sampah atau yang lain-lainnya, termasuk ketika ruku dan sujud. Itu saat ketika hamba merendahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan. Berdasarkan hal itulah maka kita tahu alasannya kenapa dilarang baca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Bagaimana sekarang kalau doa yang kita ingin baca dalam sujud itu diambil dari Quran, boleh apa tidak? Boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertamanya, niat kita di dalam sujud tersebut adalah niat berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Hanya doanya diambil dari Quran. Niatnya berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Kedua, langsung mengambil lafaz doanya. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dari Quran. Tapi kalimat lengkap dari Quran dalam surah Al-Baqarah tersebut berbunyi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada wa minhumnya. Wa minhumnya jangan dibaca. Sebab kita bukan sedang baca Al-Quran, tapi sedang berdoa. Cuma diambil dari Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu isi doanya, kalimat doanya. Di dalam Al-Quran ada. Tapi kalimat lengkap dari Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lalu Rabbana la tu'akhidna. Nah, kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha jangan dibaca, sebab itu bukan doa. Itu ayat Quran. Kita sedang berdoa, bukan sedang membaca ayat Al-Quran. Langsung ke lafaz doanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Sampai akhir dari doa dalam ayat tersebut boleh. Oleh karena itu hafalkan sebanyak mungkin lafaz doa dalam Al-Quran. Lalu kita baca sesering mungkin, termasuk di dalam sholat, di dalam sujud, ataupun di luar sujud. Tapi dalam sujud jauh lebih utama, lebih mustajab daripada di luar sujud. Karena saat itu adalah saat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sujud kita membaca doa dengan cara berbisik ke tanah, ke muka bumi, tapi terdengar sampai di langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita manfaatkan sejak sekarang solat-solat kita, terutama sujud-sujud di dalam solat kita, untuk berdoa dengan doa yang insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa doa dari Al-Quran, ambil dari hadis. Tidak hafal doa dari hadis, ambil dari doa-doa dari para ulama dengan bahasa Arab. Itu lebih utama. Kalau tidak hafal juga, silakan saja berdoa dengan bahasa kita masing-masing yang kita fahami. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Walaupun itu dilakukan di dalam sujud dalam sholat kita, mayoritas
mayoritas ulama membolehkan berdoa dengan bahasa apapun sekalipun di dalam sholat. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam sujud-sujud kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم وأقيموا الصلاة.